puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan nikmatnya kita telah dapat membuat tugas kelompok kita yaitu presentasi video pada hari ini, dan tidak lupanya selawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti adanya saat sekarang ini. Baiklah, presentasi video kita pada hari ini yang berjudul Pengertian Pendidikan dari Berbagai Sudut Pandang yang akan disajikan oleh kelompok saya. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya selaku moderator dengan nama Poppy Karmija dengan NIM 22005027. Selanjutnya rekan saya. Saya Vinanda Rahmi dengan NIM 22005040. Selanjutnya kepada Syafiq. Dan saya Syafiq Maulido dengan NIM 22005034. Baiklah, itulah sedikit perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Vinanda Rahmi. Kepada Vinanda dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan dalam berbagai sudut pandang. Dalam bahasa Inggris, pendidikan berarti education. Sedangkan dalam bahasa Latin berarti educatum yang berasal dari kata e dan duco. E berarti perkembangan dari luar, dari dalam, ataupun perkembangan dari sedikit menuju banyak. Sedangkan duco berarti sedang berkembang. Dari sinilah, pendidikan bisa juga disebut sebagai upaya guna mengembangkan kemampuan diri masing-masing. Sedangkan menurut Wikipedia, pendidikan ialah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan kelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya, melalui pengajaran, penelitian, serta pelatihan. Sedangkan menurut KBBI, pendidikan memiliki arti proses pengubahan sikap dan tata tingkah laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Selanjutnya kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada materi pertama, yaitu Pipin. Selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pengertian pendidikan menurut dua imam besar, yaitu yang pertama, menurut Abdurrahman Al-Nahlawi, yaitu kata tarbiyah secara bahasa merupakan kata yang berasal dari tiga akar, yakni pertama raba, raba-rabu, yang berarti bertambah atau bertumbuh. Selanjutnya, pengertian ini dapat dilihat dalam Al-Quran, di mana di dalam surat Al-Rum ayat 39. Nah, yang kedua yaitu imam berasal dari Rabia Yarba, yang berarti kedua menjadi dasar, dan yang ketiga Yarba Yarubu, yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, dan menuntut, menjaga, dan memelihara. Selanjutnya yaitu pembelajaran. Pengertian pembelajaran. Nah, pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidikan agar dapat menjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan. Nah, penguasaan kemahiran serta tabiat serta membentukkan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Nah, pembelajaran sendiri adalah cara dari seseorang yang lebih berpendidikan untuk mendidik seseorang anak atau peserta didiknya menjadi pribadi yang lebih baik dari segi sikap atau juga dengan pemikiran-pemikiran yang lainnya. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya. Saya lanjutkan kepada rekan saya yaitu Syafiq Maulido untuk menyampaikan materinya. Baiklah, saya akan lanjutkan menjelaskan materinya, yaitu tentang pendidikan juga memiliki berbagai sudut pandang secara umum. Yang pertama yaitu sudut pandang sosial. Pendidikan adalah proses sosial di mana
pengetahuan, nilai-nilai, keterampilan, dan budaya disampaikan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini melibatkan interaksi antara individu dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu sudut pandang individu. Pendidikan adalah upaya pribadi untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang membantu seseorang tumbuh, berkembang, dan mencapai potensi maksimalnya. Ini termasuk pembelajaran formal di sekolah dan pembelajaran sepanjang hidup. Yang selanjutnya itu sudut pandang filosofis. Pendidikan dapat dipandang sebagai proses pencarian kebenaran, kebijaksanaan, dan pemahaman. Ini mencakup pengembangan kemampuan berpikir, kritis, dan etika, dan juga refleksi. Yang selanjutnya itu sudut pandang politik. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang berpengetahuan, yang dapat berprestasi dalam proses politik dan berkontribusi pada perkembangan masyarakat dan negaranya sendiri. Yang selanjutnya yaitu sudut pandang secara kultural. Pendidikan mencerminkan nilai-nilai, normal, dan budaya suatu masyarakat. Ini dapat digunakan untuk melestarikan dan mewariskan warisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan telah menyampaikan materinya masing-masing. Mungkin sedikit dari kesimpulan dari presentasi kita pada hari ini, yaitu pendidikan adalah cara untuk merubah perilaku dan etika pada seseorang, namun dengan cara pembelajaran atau sebuah sudut pandang untuk mengukur cara memberikan pendidikannya, sehingga tidak salah dengan cara penyampaian atau memberikan pendidikan tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan atau presentasikan pada hari ini. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.